Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat inspiratif yang berbahagia, ada satu kejadian yang menarik untuk kita cermati. Pada suatu saat ada orang bagi-bagi uang kepada teman-temannya, dikasih satu persatu. Apa yang dikatakannya? Aku menang judi. Ini tak bagi-bagi sebagian. Doakan ya, supaya aku judinya menang lagi. Ini menarik. Ini unik. Orang bermain judi, menang, bagi-bagi, terus sama teman-temannya minta didoakan kepada Allah agar judi yang berikutnya dia menang dan menang lagi. Imbalannya adalah nanti dibagi-bagi lagi hasilnya perjudian kepada teman-temannya. Ada teman-temannya mengatakan, yo, ada yang hanya tertawa itu. Dan memang katanya ini orang ini berikutnya memang menang-menang terus ketika bermain judi. Ini kadang-kadang menjadi satu fenomena yang membutuhkan penjelasan yang sangat berhati-hati. Sebetulnya banyak sekali fenomena aneh misalnya. Ada orang yang kejahatannya luar biasa. Sama tetangganya juga tidak baik, tapi usahanya lancar. Kehidupannya juga enak. Semua urusannya sepertinya lancar. Ketika main judi, yang lain tertangkap, dia nggak tertangkap. Ada yang suka mencuri, nggak tertangkap, bahkan hasilnya lebih banyak. Kira-kira fenomena apa? Ini membutuhkan penjelasan yang sangat bijaksana. Tetapi setidak-tidaknya di dalam Al-Quran ada satu gambaran yang melukiskan, barangkali ini bisa kita pergunakan untuk membaca peristiwa-peristiwa semacam ini. Misalnya dalam surat Al-Lail, Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dalam dua ayat ini, yang pertama menggambarkan orang-orang yang punya tabiat, kebiasaan berbuat baik yang berulang-ulang. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang suka memberikan hartanya, wattaqa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna dan menganggap benar, meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dimudahkan jalan kebaikan. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, barang siapa yang kikir pelit, dan dia merasa dirinya kaya, merasa dirinya cukup, dan wa kadzdzaba bil husna, dia menganggap dusta, dia tidak percaya ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah dimudahkan jalan masuk neraka. Dua ayat ini menggambarkan memang Allah Subhanahu wa taala satu sisi memperlakukan orang yang terbiasa dengan kebiasaan baik diberi jalan tol masuk surga. Tetapi bagi orang-orang yang memang sudah tidak bisa dikendalikan, sudah tidak bisa dididik lagi dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi tabiatnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jalan kemudahan, jalan tol untuk masuk neraka. Bisa jadi
Dia main judi terus-menerus menang supaya ya dosanya tambah, jalan tol masuk neraka semakin lebar. Atau orang-orang yang jahat, bisa jadi fenomena itu adalah jawabannya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi setidak-tidaknya kasus orang yang membagi-bagikan uang hasil judinya itu, terus dia mengatakan, doakan ya kepada Tuhan, pada Allah, agar aku menang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mengolok-olok orang di situ, orang-orang yang tahu. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala kok berdoa kok supaya orang berhasil berbuat maksiat. Masih bisa jadi dia mengolok-olok. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memberikan balasan atas Allah kepada Allah yang telah dilakukannya. Dan Allah membiarkannya, mencuekannya orang tersebut dalam terombang-ambing di dalam kesesatan. Dia mengolok-olok. Wah, doakan ya bisa saja begitu. Dia ada rangka bercanda, mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya luar biasa. Dan dia, orang seperti ini, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terombang-ambing di dalam kesesatan. Dia tidak punya panduan hidup yang baik untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yudlilillahu wala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ketika Allah tidak memberikan hidayah, tidak ada satupun orang, siapapun yang dapat memberikan hidayah kepada mereka. Dan Allah membiarkan dia dalam terombang-ambing, situasi terombang-ambing tidak menentu di dalam kesesatan. Kemungkinan yang pertama dia mengelolok. Kemungkinan yang kedua, orang ini sudah tidak mampu lagi membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa jadi dia mengerti hak dan baik, yang mana yang hak dan mana yang batil. Akalnya dia tahu pikirannya. Tetapi dia sudah tidak mampu lagi menempatkan diri, menilai yang hak dan yang batil. Jadi ketika Allah sudah tidak memberi hidayah, itu sebetulnya karena pilihan dia. Karena dia sudah tidak punya kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena tabiatnya sendiri sebetulnya. Dia memang ingin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia. Barangkali banyak di antara kita yang merasa biasa-biasa saja. Merasa aman-aman saja hidup dalam kesesatan. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan dijalankan dengan biasa-biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seringkali ini sebetulnya adalah dalam proses pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi pasti kita sedang dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-44 dan yang ke-45. Fadharuni wa may yukadzibu bihadzal hadithi sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaiti matin. Biarkan saja wahai Muhammad Rasulullah. Barang siapa mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah, sebetulnya mereka dalam proses aku giring, aku tarik ke jalan kebinasaan.
aku tarik ke jalan kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Kami menangguhkan mereka. Dan sesungguhnya rencanaku adalah rencana yang sangat tangguh. Sahabat inspiratif yang berbahagia. Begitu proses orang yang semakin lama semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jalan yang tiba-tiba. Tapi sebetulnya dia sendiri membangun jalan menuju ke arah kesesatan. Dia disediakan oleh Allah jalan tol untuk masuk neraka. Tetapi sebaliknya bagi siapa yang punya kebiasaan baik, beramal baik, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun diberi jalan tol masuk ke dalam surga. Sang penjudi tadi merasa tidak terjadi apa-apa, merasa biasa-biasa saja, bahkan dia bercanda bahwa judi adalah sebetulnya hal yang dilarang. Malah dia minta teman-temannya untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Apa resikonya? Resikonya adalah nanti Allah akan membalasnya, dan dia dan selama hidupnya dia diombang-ambingkan dalam ketidakpastian, di dalam kesesatan. Dan bagi orang-orang yang memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki, kemampuannya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil sudah tidak ada, rasa itu sudah tidak ada, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah itu. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah itu. Allah juga membiarkan terombang-ambing, tidak punya pegangan di dalam kesesatan hidup. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari tabiat semacam itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik, takwa kepada Allah, dan kita senantiasa menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Hati kita terbuka dengan seikhlas-ikhlasnya dan selebar-lebarnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita sebagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang saleh di sisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabilil khair fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.